hikmah hukum itu adalah sesuatu yang mendorong ditetapkannya hukum, tujuan dan maksud dari hukum tersebut. Itu yang namanya hikmah. Ya. Al-ba'is ala tasrihi wal ghayatul maqsudatu minhu ya al-maslahah. Jadi apa? Yang mendorong dan yang menjadi tujuan dan maksud kenapa suatu hukum itu diterapkan itu bisa dikatakan sebagai maslahah yang ingin dipastikan atau disempurnakan oleh syarak. Syarak di sini adalah Allah. Atau kerusakan, kemudorotan yang dimaksudkan oleh syarek untuk ditiadakan atau dinafikan. Jadi konteks bahwa tujuan hukum atau hikmah hukum itu apa? Berarti kesimpulannya apa, Pak? Hikmah apa ya? Atau tujuan hukum itu apa? Apa, Pak? Maslahatul ibad. Ya. Maslahatul ibad, kemaslahatan hamba atau manusia. Lah kemaslahatan itu bisa muncul dengan dua cara. Ini, Pak. Kemaslahatan itu muncul bisa dengan dua cara. Ini loh. Apa, Pak? Jalbul manfaah wa daf'ud dharar atau wa daf'ul mafsadah. Itu disebut apa, Pak? Hikmah. Ini hikmah. Karena itu apa? Tadi dikatakan ma khalaqta hadza, betul itu. Semuanya pasti ada tujuan dan hikmah yang ingin diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu persoalan apa, Pak? Hikmah. Yang kedua adalah ilatul hukmi. Ilat hukum. Apa itu, Pak? Al-amru ad-dhairu al-mundabitu alladhi bunya alaihil hukmu wa rabata bihi wujudan wa adaman. Apa, Pak? Suatu hal, ilat itu adalah sesuatu yang bersifat jelas, yang menjadi landasan adanya hukum. Baik dari segi apa? Apa, Pak? Ada atau tidak ada atau tidak adanya ilat atau amr ini tadi. Artinya apa? Ada ilat, ada hukum, tidak ada ilat, tidak ada hukum. Nah, bedanya antara antara hikmatul hukmi dengan ilatul hukmi apa? Kalau hikmatul hukmi lebih cenderung bersifat takdiri. Tapi kalau ilatul hukmi itu lebih cenderung bersifat dohiri. Makanya nanti harus bisa dibedakan, Pak. Ya al-amru al-dohiru al-mundobit alladhi bunya alil hukmu wa rabata bihi wujudan wa adaman. Mengapa kok demikian? Li'anna sya'na fi bina'i alaihi wa rabata bihi ayyuhaqqiqa hikmata tasri'il hukmi. Nah, di sini ada hubungan, Pak, ternyata. Ilat hukum itu ada hubungannya dengan hikmah hukum. Apa, Pak? Karena apa? Karena di dalam membangun sebuah hukum atau di dalam menghubungkan sebuah hukum kaitannya dengan ilatul hukmi itu adalah apa? Ada maksud untuk memastikan adanya hikmatut tasri'il hukmi. Maksudnya begini loh, Pak. Ketika ilat itu ada, sebetulnya di dalam ilat itu ada kandungan yang disebut dengan apa, Pak? Hikmatut tasri'il hukmi.
Hanya saja Pak, dia bersifat jelas, sementara ini bersifat takdiri. Nah, itu loh Pak. Itu bedanya antara apa? Hikmatul hukmi wa illatul hukmi. Jadi itu Pak bedanya. Li'anna sya'na fi bina'i alaihi wa rabata bi ayu haqiqa hikmatul tasrif. Kenapa ya? Ilat kok dijadikan sebagai dasar hukum? Kenapa Pak? Karena ternyata di dalam ilat hukum itu sesungguhnya ada maksud apa Pak? Memastikan adanya terwujudnya hikmatu tasri'il hukmi. Hikmah kenapa apa? Hukum itu disyariatkan. Maksudnya ini loh Pak, artinya ketika kita menggunakan ilatul hukmi itu sudah tentu hikmatul hukminya tercapai. Paham Pak Bu? Karena lebih bersifat dohiri. Artinya apa? Ketika kita menggunakan ilatul hukmi, ya itu sudah barang tentu hikmatul tasri'nya juga tercapai di situ. Contoh Pak, nanti saya contohkan. Contoh yang paling mudah begini ya. Orang bepergian itu dasar hukumnya apa? Apa Bu? Orang bepergian kemudian dia dibolehkan untuk jamak atau qashar, itu dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya apa? Safar, Pak. Makanya ini kan berputar di sini aja kan Pak? Perputarannya kan di sini. Apa Pak? Antara masyakoh dengan safar, kan gitu kan? Ya kan? Yang namanya safar itu mandinatul masyakoh. Lah masyakoh itu kan bersifat takdiri toh Pak Bu. Sementara safar itu bersifat dohiri. Ketika yang dijadikan alasan hukum itu adalah safarnya, maka sudah barang tentu hikmatu tasri'il hukminya apa itu? Penghilangan masyakoh itu sudah tercapai juga. Makanya ini kan begini Bu. Jadi apa? Al-amru al-mudabit alladzi bunya 'alal hukmu wa rabata bi wujudan wa adad. Li anna sya'na fi bina'i 'alaihi wa rabata bi ayu haqiqa hikmata tasril. Jadi ketika ilat hukum itu dijadikan sebagai dasar hukum, maka sudah barang tentu tercapai juga, terlaksana juga apa yang disebut dengan apa? Hikmatu tasril hukmi. Yang ini adalah merupakan tujuan mengapa hukum itu diterapkan. Menurut Pak. Karena itu apa? Para ulama lebih cenderung menggunakan ilatul hukmi ketika apa? Membangun sebuah hukum, bukan hikmatu karena dengan ilat ini maka sesungguhnya hikmah itu juga tercapai dengan contoh tadi. Gitu loh Pak. Menggunakan dasar safar maka secara include masakohnya sudah apa? Hilangnya atau berkurangnya kesulitan. Nah, ini Bu, makanya di sini kemudian saya contohkan gini. Nah ini Bu, akhirnya apa? Lah itu kan ini misal ya. Qasrus sholah ar-rubaiyah lil musafir. Hikmahnya apa Pak? Hikmahnya apa itu? Apa Pak? At-takhfif badaful masyaqqah. Hikmah disyariatkannya qasar sholat 4 rakaat itu apa? Hikmahnya apa? At-takhfif badaful masyaqqah. Itu hikmahnya. Nah, hikmah itu sesuatu yang bersifat takdiri. Tidak mundhabit karena itu bahwa la yumkinu bina'ul hukmi wujudan wa adad karena bersifat takdiri. Takdiri itu dalam bahasa Indonesia apa, Bu? Perkiraan. Karena sifatnya perkiraan, maka tidak mungkin membangun hukum di atas sesuatu yang kira-kira, itu loh Pak, tidak mungkin. Karena itu apa? La yumkinu bina'ul hukmi wujudan wa adad, tidak bisa. Ya. Gantungan hukum kemudian digantungkan dengan persoalan hukum digantungkan dengan ada atau tidaknya sesuatu yang bersifat perkiraan, tidak bisa. Hukum itu harus digantungkan dengan sesuatu yang sudah pasti.
dohir mudhofir. Tidak boleh kemudian apa? Amrun takdirin tidak boleh. Nah, terus di sini apa? Karena itu apa? Fakta baru syarek as-safar manaton lil hukmi. Karena itu apa? Safar ini dijadikan sebagai apa, Pak? Dasar adanya hukum. Bahwa amrun dhairun mudhofir. Wa fi ja'li manaton lil hukmi madinah hikmah. Jadi apa? Ketika ini digunakan sebagai dasar sebetulnya apa? Ini sama dengan apa, Pak? Memastikan adanya hikmah yang ingin dicapai apa, Pak? At-tafif wa tafil masa itu tadi. Ini, Pak. Oke. Teringat yang dulu itu hikmatul hukmi dan ilatul hukmi kalau dikaitkan tentang minum khamr kemarin ada yang nanya saya jawab itu masih berhati-hati 50-50. Ada yang menanya, Pak, saya itu minum biasa meracik obat dengan menggunakan anggur, yang anggur itu adalah ada kandungan alkoholnya, sehingga ketika saya merujuk kepada alkohol itu adalah sesuatu yang memabukkan, biasanya kandungan alkoholnya ada, sehingga apapun yang ada kandungan alkoholnya itu berpotensi memabukkan. Nah, di sini ketika kalau kita gunakan hikmatul hukmi, berarti adalah unsur mabuknya. Ketika tidak memabukkan, maka boleh mengkonsumsi alkohol, dijadikan media untuk obat. Tapi kalau kita ambil ilatul hukminya, qaliluhu wa kasiruhu haram. Berarti anggur itu tidak boleh dijadikan media untuk obat. Nah, itu kira-kira Jangan kebalik-balik, Pak. harus Balik-balik. Homer ya, Pak ya. Nah, sekarang apa, Pak? Kita berbicara mengenai ilat dan mana, Pak? Mana hikmahnya, mana ilatnya, Pak? Mana ilatnya, mana hikmahnya? Ilatnya itu iskar, Pak. Hikmahnya hifdzul aqli. Hikmahnya, tujuan yang ingin dicapai oleh syara apa, Pak? Menjaga akal manusia, Pak. Sementara ilahnya itu iskar. Iskar sesuatu yang bersifat apa, Bu? Jelas atau bukan? Jelas. Itu bisa dicerna oleh akal. Ya. Jadi, Pak, ilatnya itu adalah iskarnya, Pak, memabukkannya itu. Memabukkan itu adalah sesuatu keadaan di mana apa? Orang itu lupa ingatan. Orang mengatakan hilang akalnya. Lah padahal apa? Hikmah tujuan syara itu apa? Akal itu harus dijaga, itu loh. Kan bertentangan berarti kan? Ya kan? Kalau itu bertentangan maka apa? Khamr dilarang. Berarti apa, Pak? Ilatnya ini. Lah ketika kita menggunakan ilatul khamri adalah iskar, sudah barang tentu apa, Pak? Hikmahnya ini tercapai, Pak. Hikmahnya ini secara otomatis include tercapai ya, tertahqiq di dalam iskar ilatulnya itu. Kalau Nggih ta? Bisa. ilatnya Nggih. itu adalah iskar Nggih, iya. dan hikmahnya hifdzul akal, tidak ada perdebatan. Lah ya itu, Pak. Tapi kalau ilatnya itu adalah zatnya, khomernya sendiri, kemudian andaikan nih, Pak, saya berpikir Oh iya. ini mungkin ada beda. Ilatnya itu adalah zatnya itu sendiri, pokoknya khomer itu adalah tidak boleh. Kemudian hikmahnya itu adalah sama seperti itu, terjaganya akal, tapi ketika tidak merusak akal itu kan sebenarnya tercapai juga sebenarnya. Sehingga di sini permasalahan ketika khomer jelas
ketika dijadikan media untuk obat, maka dia ada hikmah-hikmah lain. Hikmahnya itu adalah mempercepat kinerja jamu. Nah, sedangkan ke sebelahnya, ini bagian dari iskar ini adatnya. Nah, itu loh Pak. Saya ingin kita menangkan sebelah mana kira-kira kalau dalam rumusnya seperti ini. Kita kembali kepada Quran, Pak. Wa ismuma, ya udah itu menjadi dasarnya, Pak. Wa ismuma akbaru min nafi. Nah, karena kan harus kembali lagi tuh, Pak. Antara manfaat dan mandorot itu bicarakan mana? Itu maksudnya nanti kok itu fikih yang dengan akan bahas ya. Yaitu antara mandorot dengan manfaatnya itu lebih besar. Memang di dalam khamr itu ada manfaatnya. Dan itu sudah jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ada manfaatnya memang ada, tetapi manfaatnya itu sedikit sementara mandorotnya lebih banyak. Nah, lah di sini kan mohon maaf, illatul hukmi al-khamr di dalam Al-Qur'an kan tidak dijelaskan, Pak. Tidak dijelaskan. Karena itu para ulama kemudian melakukan istihad. Loh kenapa khamr itu kok dilarang, itu alasannya apa? Ya. Alasannya apa kok khamr itu kok dilarang? Lah hasil istihad yang dihasilkan oleh para ulama itu ternyata apa? Eskar. Karena eskar itu terukur. Bukan apa Pak? Bukan dilihat dari bendanya. Mohon maaf Pak ya. Ini apa Pak? Ini bendanya apa? Spidol kan? Ini spidol. Padahal yang dibuat dengan ilat itu apa? Wasfun dohirun Pak. Sifat. Berarti antara sifat dengan bendanya itu beda atau enggak Pak? Ini kan benda tentu punya sifat. Lah ilat itu sifat dari benda itu. Karena itu apa? Tidak boleh ya menjadikan ilat berdasarkan benda itu, tetapi adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh benda itu. Itu saya kalau saya mengatakan. Kalau tadi kan jangan mengatakan dari apa? Dari anggur itu sendiri mestinya sudah bisa, tidak bisa. Karena anggur itu benda mempunyai sifat atau karakter itu kan. Karakternya apa? Oh, memabukkan, dia manis, pahit, dan itu kan karakter namanya. Lah gitu ya Pak, bisa dipahami Pak ya. Khamr itu bendanya. Nah ketika kita mengkarakterkan khamr, dasarnya apa? Ilatnya apa kan itu lah. Sementara ilat itu adalah wasfun dohirun mundobitun mu'arifun lil hukminya itu. Bukan bendanya, tapi sifat yang melekat atau yang ada yang terhubung dengan khamr itu, Pak. Jadi tidak bisa kemudian kita menjadikan benda itu sebagai ilat, itu tidak bisa. Wong benda itu yang kita hukumi kok. Anggur itu yang kita hukumi kok. Masa yang kita hukumi itu mengambil alasan dari benda yang itu sendiri kan tidak bisa. Tetapi apa? Menggunakan ilat. Nah, ilat itu sifat yang terkait dengan benda itu. Secara doktrinan pesantren guru itu adalah seperti itu. Tapi saya pribadi itu muncul ide-ide aneh. Maksudnya itu aneh itu adalah kadang sebuah doktrin kita visi kolilu wakasiru harus sama aja. Tapi kita banyak sudah menetap di sini. Cuma saya berpikir di balik pikiran itu kan sebenarnya iskar tadi yang menjadi inti dari permasalahan. Ketika sudah hilang unsur iskarnya, ini kayaknya ada celah potensi untuk diperbolehkannya, karena iskarnya sudah nggak ada lagi. Walaupun toh kemungkinan karena potensi iskar itu adalah misalkan hitung-hitungannya persentase alkoholnya berapa, ini minimal. Nah, ini contoh Pak Ustaz, saya coba gambarkan. Oke, saya memahami Pak ya. Itu yang masih sebenarnya doktrin sudah oke. Cuma muncul kayaknya ini ada peluang ini. Gini kan, maksudnya gini Pak. Bagaimana kalau misalnya kadar alkohol yang bisa mengakibatkan mabuk itu sedikit? Itu kan sedikit. Makanya kemudian kita kembalikan
sedikit ataupun banyak kalau itu bisa menimbulkan adanya mabuk, tetap dilarang. Tapi kalau tidak, Apa ya? kalau sedikitnya tidak. Sedikit atau banyak kalau itu menimbulkan mabuk, maka tetap haram namanya. Nah, iya, Pak. Saya bahasakan agak di sisi balik tadi. Kalau sedikit sudah dipastikan tidak mabuk. Kan kembali lagi ke situ makanya, Pak. Ya, tahu. Kan kembali lagi tuh, Pak. Hukum asalnya. Sifat mabuk. Karena apa? Karena sifat iskarnya itu tetap melekat di situ. Kenapa tidak mabuk? Karena apa? Sifatnya sedikit. Tetapi kan sedikit dan banyak tetap haram, memabukkan. Kembali lagi Pak ke situ. Jadi bahasanya ini prosentase kekuatan lebih menang di sebelah sini ketimbang menang. Artinya apa Pak? Prosentase iskarnya itu tidak menjadi ukuran kemudian itu boleh atau tidaknya. Tetapi yang menjadi ukurannya adalah bahwa walaupun itu sedikit, kalau kemudian punya potensi memabukkan, itu tetap dilarang. Potensi barangnya Pak, bukan orangnya. Potensi barangnya itu apa namanya memabukkan, tetap dilarang Pak. Karena itu apa? Tidak boleh kemudian begini misalnya. Oke lah kalau misalnya tak kasih alkohol itu 17% memabukkan, sudah saya turunkan menjadi 10%. Sehingga kalau usahanya 10% tidak mabuk. Tetapi kan unsur-unsur kemabukannya masih terekam di situ. Hanya saja Pak prosentasenya saja tidak mencapai yang memabukkan. Kembali sedikit banyak kalau kemudian itu tetap haram Pak. Kembali lagi ke situ. Kita tidak bisa bermain kepada apa? Sedikit banyaknya yang kita minum tidak. Tetapi bermainnya adalah di dalam apa? Alasan hukum apa? Sifat yang menempel ini loh ya, yang berpotensinya ini loh. Kalau saya ambil itu ikhtiarnya lebih nomor satu ya, kehati-hatian daripada nanti bisa kejebur. Jadi ikhtiar tadi lebih dominan di situ kan. Ini bukan ikhtiarnya Pak, tetapi adalah unsur memabukkannya itu loh, menghilangkan iskarnya itu loh, tetap ada di situ, walaupun sedikit, tetapi unsurnya tetap nempel di situ Pak. Karena itu apa? Muncul kaidah tadi, ya kan? Sedikit atau banyak tetap haram karena memabukkan. Bisa nggak Pak, misalkan gugur adanya hikmah yang lain misalkan, kayak dikutup biar penghangat, Apanya? penghangat badan, akhirnya ada alasan hikmah lain untuk menghangat badan, akhirnya bolehlah. Apakah kemudian tidak ada apa namanya unsur-unsur lain yang bisa menghangatkan badan? Nah itu kan menjadi Makanya mohon maaf ya, kita kembali kepada basis epistemologi yang kita gunakan. Itu lagi-lagi ke situ Mas. Loh kita itu menggunakan apa toh? Jalur Mu'tazilah atau jalur Asy'ariyah atau menggunakan jalur Maturidiyah. Balik kono neh. Jalurnya situ. Saya ingin nanya yang lebih Iya. bisakah saya ingin cari dalil supaya anggur itu halal. Nah ini pertanyaan. Enggak apa-apa, bagus saja. Sekarang saya balik semuanya dengan rumus yang sudah ada kita miliki, dengan kapankah anggur itu bisa jadi halal konsumsi boleh. Resan anggur kan halal Pak. Bukan anggurnya tadi. Anggurnya tadi. Anggur kolesom itu biasanya. Iya. Jamur ini karena sudah terjadi sering. Saya jawabnya itu adalah apapun qaliluhu kasiruhu haram. Sehingga kalau dikonsumsi haram, tapi kalau dijadikan media untuk bersih apa selain untuk dikonsumsi itu yang saya pegang selama ini. Cuma dibalik doktrin itu ada muncul tadi. Sehingga saya ingin balik anggur yang demikian tadi sering dikonsumsi masyarakat itu adakah kemungkinan halal? Kira-kira kalau halalnya pas dalam kondisi apa? Apakah cuma khusus atau luroh, kubikul mahdurot misalkan? Jangan Apakah itu kita tidak boleh ke situ dulu. Karena apa? Karena ada
Walaupun ada kaidah ad-darurah tubihul mahdhurah Pak, tetapi ada ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Ini kan sebagian enggak bisa. Ad-darurah tubihul mahdhurah betul, tapi ad-darurah tuqaddaru biqadariha. Lah ini Pak. Ini loh yang menjadi garis demarkasi kenapa kita tidak boleh main-main dalam persoalan ini gitu kan. Jadi kalau kemudian yang apa namanya yang dipersoalkan seperti itu, ini kan gini loh Pak. Yang namanya khomer awalnya itu kan memang dari perasan anggur yang diendapkan, didiamkan beberapa hari ya Pak ya. Kemudian di situ terjadi terjadi fermentasi itu Pak. Kalau sudah terjadi fermentasi maka di situ apa Pak? Melahirkan apa yang disebut dengan alkohol loh Pak itu. Nah makanya persoalannya di sini. Nah anggur itu apakah di situ mengandung alkohol atau tidak? Ketika anggur itu belum mengandung alkohol itu tidak ada masalah Pak. Karena yang diharamkan itu kan sesuatu yang bisa menyebabkan eskar. Tetapi kalau di dalam anggur ternyata tidak ada zat-zat sama sekali yang menimbulkan eskar, ya tidak ada masalah. Buktinya apa? Kita boleh makan anggur, padahal anggur itu bahan yang digunakan untuk membuat khomer kan gitu kan? Sama kan Pak dengan yang namanya apa? Cuka. Sama apa itu namanya? Tape. Toa. Cuka itu kan kalau sudah berubah menjadi cuka, itu kan halal toh Pak. Iya toh? Kalau sudah berubah dari cuka itu kan halal. Karena apa? Zat-zat yang bisa membuat orang eskar, ya, itu kan sudah hilang. Karena itu apa? Kembali lagi pada rumus al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adam. Sekarang apa Pak? Ilat yang kemudian membuat anggur itu diharamkan ada atau tidak? Kalau misalnya tidak ada, yuk anggur itu bisa halal Pak. Kalau misalnya apa? Ada sebuah anggur yang itu bebas mabuk, ya tidak ada masalah Pak. Walaupun namanya itu anggur. Yang menjadi masalah itu kan apa? Bila di dalam anggur itu mengandung zat-zat yang bisa menghilangkan akal atau memabukkan itu Pak. Makanya kalau kemudian pertanyaan, bagaimana kalau misalnya kita membuat anggur yang di situ tidak memabukkan? Ya pertanyaannya adalah mudah toh. Kalau tidak memabukkan berarti di situ tidak ada zat-zat yang memabukkan. Ya tidak ada masalah kalau begitu. Whisky enggak mabuk. Whisky Pak, kalau kemudian whisky itu tidak memabukkan karena secara penelitian misalnya di situ tidak ada zat-zat yang bisa, ya tidak apa-apa yang namanya aja whisky. Botolnya aja kenapa? Ya kan? Lah whisky itu dilarang kan karena apa? Karena memabukkan. Yang namanya orang mabuk itu menghilangkan loh kembali lagi mesti muter. Makanya apa Pak? Rumus yang paling utama al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman Pak. Kalau ilatnya itu memang tidak ada, ya monggo Pak. Nambah nih agak. Gitu. Kan setiap hukum itu ketetapan hukum itu adalah ada objeknya, ada hukumnya, ada seseorangnya yang dihitopi hukum. Betul. Nah sehingga ketika hitopnya ini ada yang berpikir begini, setiap seseorang itu beda. Ini tidak mungkin karena ini kadang perdebatan. Saya contohkan rokok. Ada yang berpikir cerdas, rokok itu adalah haram karena jelas-jelas merugikan kesehatan. Ada pendapat sebelah itu adalah tingkat ketahanan seseorang itu berbeda. Ada seseorang yang memang mengkonsumsi itu bisa merugikan, ada yang tidak. Nah, dalam hal alkohol maupun itu tadi, andaikan ketahanan seseorang tadi sudah dipastikan tidak mengarah kepada ke sana, di sini juga memungkinkan ada celah-celah ini tadi. Saya mau seliter 2 liter tidak akan pernah mampu, kalau kamu jangan coba-coba. Ketika sudah di kotak-kotak begini ini, seolah-olah haram bagi kamu, halal bagi saya. Seolah-olah ini karena saya ini pemikiran lah ya. Kemudian ke sebelah lagi saya minggir ke sebelah Quran. Bangkai itu haram kecuali
puasa dan tidak melampaui batas itu adalah bentuk toleransi yang asalnya adalah haram menjadi diperkenankan. Ini saya coba rambut sini sehingga pertanyaannya tadi ujung-ujungnya adalah kapankah anggur yang demikian mungkinkah ada masuk ke level halal ini kalau ini Dibolehkan. Boleh. kira-kira muncul adakah kemungkinan itu Tetap tidak bisa. kalau ada orang Kita tidak bisa seperti itu. Tetap kita harus mengacu kepada al-hukmu yaduru ma'illadhi wujudan wa adam. Tidak bisa. Artinya apa? Kita menghukumi sesuatu itu berdasarkan ilatnya, alasan hukumnya. Ada atau tidak adanya ilat hukum itu terkait dengan apa? Ada atau tidak adanya hukum itu terkait dengan ilatnya. Nah, contoh misalnya kita tidak bisa kemudian menggebiaui apa? Misalnya ini kasus bangkai. Bangkai itu kan prosesnya proses darurat. Darurat tidak boleh disamakan dalam keadaan normal, tidak bisa. Nah, karena itu apa? Tidak bisa misalnya kalau saya ukurannya adalah ketahanan itu tidak bisa. Orang ini minum 2 botol tidak mabuk, sementara ini hanya 1 botol mabuk. Apakah ketika misalnya itu dikaitkan dengan orang yang 2 botol tidak mabuk kemudian tidak halal, model halal, tidak bisa. Tidak bisa. Tetapi apa? Yang menjadi fokus utamanya adalah apa? Apakah di dalam minuman itu terdapat sifat-sifat yang memabukkan atau tidak, yang disebut dengan ilat. Berarti tidak bisa seperti itu, Pak. Kalau seperti itu nanti apa? Hukum menjadi tidak terukur, Pak. Hukum menjadi tidak pasti. Padahal yang namanya hukum itu harus ada kepastian. Sebagaimana yang beredar di kita, harus ada kepastian hukum. Tidak bisa kemudian ini boleh, yang itu padahal sama-sama barangnya kan, tidak boleh. Karena itu apa? Dalam proses normal, dalam keadaan normal berlaku tetap sama. Berbeda kalau kemudian itu dalam keadaan tidak normal. Jadi ya, kita harus membedakan keadaan normal dan keadaan tidak normal. Itu harus dibedakan secara jelas. Ya, hukum yang berlaku pada saat tidak normal tidak boleh disamakan dengan pada saat normal, tidak boleh. Makanya apa? Ada yang disebut dengan azimah, ada yang disebut dengan ruksol. Tidak bisa. Jadi apa, Pak? Jadi pada intinya apapun ya, sesuatu itu terkait dengan ilat hukumnya. Tidak bisa tidak. Kalau orangnya ini kan berarti apa ya, Mas? Orangnya, pemakainya itu tidak bisa digunakan sebagai ukuran, tetapi bendanya yang dipakai. Karena bendanya itulah yang nanti hubungannya dengan ilat itu sendiri, bukan orangnya. Karena memang apa? Orang berbeda-beda. Ada orang yang ketahanannya minum 5 botol itu tidak apa-apa. Sementara ada mungkin 1,5 botol sudah begini kan, sudah teler kan. Lalu kepastian hukumnya di mana? Tidak bisa. Karena itu tetap al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adam. Hukum itu berputar mengikuti ada atau tidak adanya ini. Biar selesai dulu. Nanti yang lain juga boleh memberikan komentar atau mungkin tanggapan ya. Enggak apa-apa. Ini tadi maksud sudah. Saya itu pendapat yang baik untuk menghitung awal sabarin faedatun min ayatul bukhari itu ketika ditafsir itu ada 2 pendapat. Diperkenankannya mengqashar sholat itu adalah karena safarnya, satunya adalah karena masyakotnya. Mana yang lebih utama itu perdebatan. Ada yang mengatakan ya sholat 4 rakaat biasa itu utama, ada yang dipendekkan itu adalah rukhsah karena kita sudah dikasih. Itu ada 2 pendapat yang masyhur. Tapi ketika melihat ini tadi kita mengarahkan adalah safarnya, bukan masyakotnya. Nah ini contoh ada 2 pendapat yang masyhur sama sekali. Masyakot, oke lah. Ini kan rukhsah, ini contoh. Saya ketika melihat rumus ini sebenarnya larinya adalah ke wujud safarnya. Entah masyakoh dan
setidaknya saya lebih cenderung itu karena lebih mengarah kepada bonus, karena saya tiap hari adalah perjalanan ke Sangatta sini dua misalkan gabung contoh, karena dalil ini saya masuk dan ini saya praktekkan. Tapi ketika saya ingin lukir sedikit lah, mungkin ini bisa menjadi utama tidaknya contoh perdebatan dalam benak saya dari kasus itu menuju ke kasus lain. Komer sholat menuju sekolah, perjalanan, komer dan memabukkan. Ini saya coba, bisakah menjadi hukum aslinya itu kok haram? Semuanya pasti haram. Karena arah yang paling dominan kekuatan hukumnya adalah potensi untuk memabukkan. Tapi dalam kasus kecil, kalau ketika ditemukan cuma mengkonsumsi sedikit, dipastikan tidak. Ini contoh pasti akan memunculkan kelompok sebelah yang akan menghidupkan wacana ini. Ini contoh tadi keluhan tadi. Cara mengajarnya ya saya pahami dengan metode ini tadi, wujudan wadaman tadi. Itu contoh dasar. Itu dari renungan-renungan tadi. Ya kembali lagi Pak ya, jadi kan sudah jelas tadi. Justru ya, di kalangan mayoritas ulama usul fikih, pendapat yang paling kuat itu ya ini, apa itu? Menggunakan dasar ilatnya, karena ilat itu terukur. Sementara kalau hikmah itu tidak terukur, takdir perkiraan. Kenapa kok disebut sebagai perkiraan begini Pak? Misalnya sama-sama ke Sangatta dari Samarinda ya, satu jalan kaki ya, satu jalan kaki, yang satu naik pesawat. Saya yakin yang naik pesawat mengatakan apa? Tidak masakot gitu. Nyaman-nyaman aja. Enak Ya kan? Yang satu mengatakan apa? Masakot karena jalan kaki Pak. Ini kan sesuatu yang takdiri Pak. Menurut satu orang mengatakan masakot, ternyata menurut yang lain tidak. Ini kan berarti apa Pak? Ukurannya tidak jelas. Maka apa? Mayoritas ulama usul fikih mengatakan ukuran itu harus jelas, alasan itu harus jelas. Apa itu? Ya udah, ambil safarnya saja. Artinya ketika kita menggunakan dasar safar, semua orang sama. Misalnya safarnya katakanlah minimal 80 kilo misalnya, kan itu kan sama. Apakah itu kemudian menimbulkan masyaqqah atau tidak misalnya? Intinya secara sebab apa? Ketika kita mengambil yang safar Pak, secara otomatis masyaqqah sudah tercakup di situ. Penghilangan masyaqqahnya sudah tercakup. Kan begitu Pak? Tadi kan sudah dikatakan toh Pak ini. Pak ini loh. Li'anna sya'na fi bina'i alaihi wa rabatobi ayu haqiqa hikmata tasri'il hukmi. Itu kan? Ini kan jelas. Karena apa? Di dalam kita menjadikan ilat sebagai dasar hukum, itu sudah pasti di situ ada kepastian menjaga hikmatu tasri'il hukmi. Contoh safar. Kenapa kok yang digunakan alasan hikmahnya itu adalah safarnya? Ilatnya, kenapa yang digunakan alasan itu adalah ilat, yaitu safarnya? Kenapa? Ketika kita mengambil safar sebagai alasan hukum, sudah barang tentu hikmahnya sudah tercapai juga. Kan gitu Pak. Tetapi kalau misalnya kita menggunakan hikmahnya lah, bagaimana dengan misalnya orang yang bersafar menggunakan pesawat Pak? Tidak tercapai. Itu loh Pak. Makanya ini ya justru pendapat ini yang paling kuat di kalangan mayoritas para ulama, bukan masyaqqahnya. Karena apa? Karena diketahui ternyata masyaqqah itu bersifat takdiri. Sesuatu yang bersifat takdiri nggak terukur. Karena nggak terukur maka apa? Tidak akan menimbulkan kepastian hukum. Beda kan nanti kan? Oh yang satu sama-sama ke Sangatta, sama-sama jauh. Yang satu boleh qashar, yang satu tidak boleh qashar. Kalau menggunakan alasan masyaqqah loh Pak. Yang pakai pesawat
Karena tidak masakot, tidak boleh kosor. Sementara yang jalan kaki boleh kan begitu kan? Karena apa? Jalan kaki jelas masakot. Loh, ini nanti nggak jelas akhirnya, hukum nggak jelas. Kalau siwak elatnya sebelum sholat ya Pak? Iya. Atau bau? Apa? Yuk, ini Pak. Menurut saya Siwak itu disunahkan ketika mau sholat ilatnya apa Pak? sebelum sholat Pak. Lah ya sebelum sholat Pak. Enggak, maksudnya ada berpikiran elatnya itu bau. Berarti kalau baunya hilang enggak sunahan siwakan. Bukan. Kalau yang bau itu yang puasa. Hikmah itu. Iya, hikmahnya siwak bagi orang puasa apa Pak? Menghilangkan bau mulut kan? Karena itu apa? Ketika orang berpuasa itu sudah terbit dari matahari, dilarang. Karena ada kemungkinan apa? Menghilangkan baunya. Padahal bau itulah yang di dalam hikmahnya itu lebih dicintai Allah, lebih disukai Allah, kan begitu Pak? Jadi elatnya sebelum sholat Pak ya. Apa ya? Elatnya siwak ketika mau sholat di hadis tadi itu. Oh, gini loh Pak, gini loh. Siwak itu kan sangat disunahkan, dianjurkan bagi tato ketika mau sholat. Lah kenapa kok ini disunahkan? Ilatnya apa? Apa Pak? Nah, padahal apa Pak? Padahal di dalam situ tidak dijelaskan loh Pak. Alasannya apa kok Nabi itu mensunahkan orang yang mau sholat bersiwak? Apa ilatnya Pak? Sudah diketahui belum? Belum Pak. Perlu dicari tidak? Perlu dicari. Apa Pak? Apa kira-kira ilatnya? Kenapa Nabi itu atau Allah itu mensunahkan setiap orang yang mau sholat untuk bersiwak? Apa? Ada zat-zat dalam lain. Nah, makanya apa itu ilatnya kira-kira? Kesehatan. Nah, Kalau saya Ustaz, ini ya tadi dokternya sudah masuk, cuma karena sering mengkritik sendiri, saya tidak setuju dengan pendapat yang umumnya sudah dipakai. Ada sedikit tidak setuju. Tapi ketika saya sampaikan umumnya pendapat ulama, seperti halnya baunya orang berpuasa itu, bau mulutnya itu adalah lebih disukai. Itu yang seolah-olah salah pemahaman. Ya, walaupun tadi kita oke, pada zawal makruh untuk berkumpul-kumpul, makmadot sampai itu bahkan siwak itu tadi, karena dasarnya adalah baunya orang berpuasa, mulutnya itu adalah lebih dicintai Tuhan. Di sini saya ingin hilangkan ini. Sebenarnya ingin, cuma kalah dalil dengan yang sudah kita buatnya. Sebenarnya kan kemungkinan yang dirusak itu kan lebih bagus lagi orang berpuasa mulutnya harus bersih, dijagalah hal-hal untuk bisa membatalkan puasa itu tadi. Mau lingsirkah tidak lingsirkah, itu sebenarnya biasanya orang kalau sudah siang menuju sore itu adalah biasanya berpotensi untuk nyuri-nyuri air, nyuri-nyuri apa untuk masuk ke sini. Sehingga muncul sebuah judul-judul tadi, karena hati-hati ini tadi sampai bau ini, biasanya orang puasa itu bau. Nah, saya menghormati baunya orang ini. Tuhan itu mengatakan baumu tuh, saya acungi jempol. Ini membuka kemungkinan saya lebih cinta lagi kalau tidak bau sebenarnya. Kan gitu berpikir. Saya mikirnya juga. An-nadhafah minal iman. Misalkan kalau cari-cari enggak apa bagus itu. Nah, ini contoh titik-titik menghilangkan kemakruhan yang sudah ada. Makruh oke, tapi ketika ada orang yang bisa mengamankan itu justru sunnah. Siwak pada zawal, makmadoh pada zawal. Itu contoh kritikan kemungkinan andaikan saya kiai besar dan mu'alif besar ya mungkin akan mengarah seperti itu. Tapi karena takaran masih kalah dalil
saya membahas tentang safar ini berbeda kosor. Ada yang 80 kilo, ada yang lebih dari itu, ada yang kurang dari itu, bahkan ada yang penting niat safar. Safar ila pasar pagi. Nah, itu saja. Pokoknya safar ke pasar pagi itu sampai ada yang mengatakan diperkenankan sudah boleh kosor. Nah, ini contoh dari perdebatan ini kata ulama begini ya. Saya yang paling masuk itu adalah tadi karena safar itu yang penting safar, seolah-olah Imam Syafi'i itu tak kuat ukuran saja. Itu istihad mungkin saja, tak kuat ukuran, kurang dari itu dilarang kosor, lebih dari itu masyakot tidak masyakot itu sudah safar. Itu pemandangan saya dari penjelasan Rasul tadi, dari hasil dari kitab kuning tadi rata-rata kan 16 pos. Gini Pak ya, oke Pak ya. Kenapa ulama itu berbeda pandangan di dalam menentukan jarak safar? Mengapa Pak? Karena memang ungkapan safar di dalam Al-Quran sifatnya umum Pak. Di situ tidak ada batasan. Coba saya baca lagi itu. Fa'idha darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minasolat. Wa idza darabtum fil ardi falaisa alaikum an taksuru minasolat. Itu ayat satu lagi ya? Laisa alaikum junahun an taksuru minasolat. Satu lagi apa Pak? Itu tadi ya, ayat yang tadi deh itu ya. Nah, karena apa? Karena memang ungkapan safar di dalam Al-Quran itu sifatnya apa Pak? Umum, tidak disebutkan. Nah, karena tidak disebutkan inilah maka kemudian apa? Ya merangsang para ulama untuk melakukan istihad. Tentu karena sifatnya seperti ini, maka bisa terjadi perbedaan istihad antara ulama satu dengan ulama yang lain. Saya pernah membaca juga Pak, bahwa menurut Imam Syafi'i, saya lupa namanya ya, melakukan perjalanan sejauh mata memandang ketika itu sudah tidak terlihat bisa dilihat jenis kelamin laki-laki atau perempuannya. Itu juga bisa membolehkan kita melakukan kosor. Jadi dilihat laki atau perempuan itu tidak tahu. Artinya apa? Itu boleh kosor. Itu karena apa? Karena memang ungkapan kata-kata safar dalam Al-Quran itu belum jelas. Nah, kenapa kemudian ada ulama yang mengatakan kira-kira 80 atau 90 kilo? Maka tentu apa? Ini juga berdasarkan pengalaman empiris. Bahwa ketika orang dulu ya Pak ya, dulu kan yang nggak ada yang namanya kendaraan Pak. Mobil kan nggak ada, adanya apa? Kuda, unta. Dulu kalau misalnya orang melakukan perjalanan sejauh itu biasanya sudah merasakan adanya kesulitan, kemasakoan. Maka di situ apa? Kemudian ditetapkanlah kira-kira 80 atau 90 kilo. Karena apa? Perjalanan yang jauh jaraknya seperti itu sudah menimbulkan adanya kesulitan atau kemasakoan. Karena itu apa? Boleh menjadi alasan untuk mengkosor sholat. Saya kira kok mungkin itu Pak. Jadi apa? Ini juga bagian dari hasil istihad para ulama kan. Nah tentu istihad para ulama yang dilakukan pada saat itu bisa berubah Pak ketika misalnya dihadapkan pada kondisi saat ini. Contoh, masakoh atau perjalanan itu safar sudah bisa dianggap sebagai masakoh kalau menurut orang sekarang itu berapa kilo? Misalnya tidak 80 kilo Pak, mungkin 120 kilo misal. Bisa berubah Pak. Karena apa? Menurut penelitian, menurut pengalaman, kalau hanya sekedar 80 kilo sekarang, itu kita belum merasakan apa masakoh. Kita bisa merasakan masakoh itu kalau sudah 120 kilo. Ini berdasarkan apa? Wawancara berbagai orang yang sering melakukan perjalanan jauh. Satu orang wawancarai. Ini namanya istiqra Pak. Rata-rata mereka mengatakan
masakot itu kalau sudah di atas 120 kilo. Maka apa? Kita bisa mengeluarkan sekarang pendapat bahwa bukan 80 kilo, tetapi adalah 120 kilo. Berdasarkan apa? Kenyataan sekarang ini. Karena apa? Sudah ada perubahan alat transportasi. Apalagi sekarang apa Pak? Sudah ada bus itu di situ sudah modelnya ada AC-nya, ada tempat tidurnya. Lawang perjalanan kok sambil tidur nyaman apa enggak Pak? Masakan atau tidak? Nah itulah Pak, makanya kemudian apa? Saya kira ini juga bisa dikembangkan Pak, sehingga kemudian apa namanya tidak melulu mengacu kepada pendapatnya ulama salah dalam konteks safar ini Pak ya, ukuran jarak jauhnya tidak, tetapi apa? Berdasarkan penelitian yang dilakukan sekarang ini. Kan bisa Pak kita meneliti itu. Misalnya orang ini sering perjalanan keluar kota kan. Catat. Ini catat. Sudah mungkin kira-kira 100 orang, mungkin 200 orang, kok rata-rata. Mereka mengatakan masakot itu rata-rata lebih dari 120 gitu. Berdasarkan data empiris itu. Nah, karena itu apa? Boleh kita tetapkan. Bukan 80 atau 90 kali, tapi apa? 120. Itu Pak, saya kira kok itu Pak. Terus yang satunya lagi apa Pak tadi? Tentang penghilangan sifat makhluk jika bersifat sesuatu. Iya itu. Nah, gini loh Pak, gini. Memang apa Pak ya? Islam itu kan di samping agama yang didasarkan pada keimanan, ya, Islam juga didasarkan pada apa Pak? Akal. Kadang-kadang memang di dalam agama kita itu ada sesuatu yang tidak bisa dirasionalkan. Betul atau tidak Pak? Betul. Ada hal-hal yang tidak bisa dirasionalkan. Orang lain mengatakan irasional. Ada juga yang didasarkan pada rasionalitas. Itu dalam agama kita. Itu Pak. Contoh misalnya, kenapa kok kita itu harus percaya pada yang lain? Itu kalau kita cerna dengan akal Pak, nggak rasional itu, nggak kelihatan kok harus dipercaya itu gimana? Karena itu agama itu dasarnya keyakinan. Kalau keyakinan tidak ada unsur rasionalitas di situ. Kita kembali kepada persoalan kenapa kok justru orang yang berpuasa itu bau mulutnya itu kok dikatakan apa? Lebih dicintai Allah, lebih dicintai oleh Allah karena bau mulutnya. Kira-kira apa itu Pak? Sebab apa? Secara rasional mestinya yang dicintai itu adalah bau yang wangi. Kenapa itu justru berbalik? Justru bau mulutnya orang yang berpuasa itu apa? Ahabbu ilayya ya, lebih dicintai oleh Allah. Kenapa? Ada analisis yang lain ternyata Pak, yang berbeda dengan analisis panjenengan. Dan menurut saya ini juga sangat rasional Pak. Apa analisisnya itu? Kenapa bau mulut orang yang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah? Kenapa Pak? Karena apa Pak? Karena bau mulut yang terjadi, yang ada pada orang-orang yang berpuasa itu karena apa? Karena kepatuhan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Wujud dari bau mulut yang tidak enak itu karena berbuat apa? Karena kepatuhan dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang muncul dari akibat kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dicintai oleh Allah.
Karena apa? Loh, mulut saya bau seperti ini kan karena saya menjalankan perintah Allah. Apa, Pak? Karena puasa. Orang yang tidak makan dan tidak minum, Pak, itu kan cenderung baunya mesti gak enak. Lah gak enaknya bau mulut itu kan karena apa? Karena perintah Allah. Lah karena perintah Allah itu ya wajar kalau kemudian Allah mengatakan itu lebih saya cintai. Karena apa? Dia apa? Menahan makan karena aku. Dia menahan minum karena aku. Dia tidak berbicara buruk karena aku. Semuanya karena aku. Karena apa? Karena itu lebih saya cintai. Itu rasional. Saya mengatakan ini rasional. Saya cerna, Pak. Rasional juga ya. Karena apa? Semuanya itu karena apa? Berangkat dari kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah membaca Pak, sarahnya kitab Pak. Kalau tidak salah itu sarah kitab Bukhari itu namanya apa? Fathul Bari. Itu di situ diungkapkan seperti itu. Saya itu juga penasaran, Pak, kenapa ya yang namanya bau mulut kok malah dicintai oleh Allah itu apa? Itu kenapa? Karena apa? Ternyata di situ Allah menjawabnya sendiri. Kenapa aku mencintai bau mulutnya orang berpuasa? Karena bau mulutnya orang berpuasa itu kan lahir akibat apa? Kepatuhan dia kepada saya. Dia tidak minum karena siapa, Pak? Karena Allah. Dia tidak makan karena siapa? Karena Allah. Karena itu apa? Itu lebih saya cintai. Karena itu apa? Kemudian makruh hukumnya apa, Pak? Orang yang berpuasa setelah tergelincir matahari bersiwak, karena bersiwak bisa apa, Pak? Menghilangkan bau mulut itu. Padahal bau mulut itulah yang menjadi titik sentral kenapa hadis itu kemudian muncul. Ya. Berarti apa, Pak? Kalau menurut saya, Pak, ini apa? Apa, Pak? Rasionalitas di dalam keirasionalitasan. Rasionalitas ya. Rasionalitas di dalam keirasionalitasan. Ya, rasionalitas di dalam keirasionalitasan. Saya baca nambah buku, maaf. Ini kemarin saya baca buku kitab Al-Wajiz fi Ulumul Hadis. Ada bagaimana pendudukan ulama, posisi ulama menghukumi sebuah hadis dhaif dengan hadis maudhu kemarin itu perdebatan. Saya baca di situ adalah ada perbedaan yang kondisi ini adalah Al-Quran, hadis. Kemudian di sini ketika ada kias dan hadis dhaif, ini lebih didahului Imam Abu Hanifah. Dia lebih mendahulukan hadis dhaif dengan syarat-syarat ketimbang menggunakan kias. Ini contoh. Sehingga dari dalil ini tadi sebenarnya para ulama mazhab itu banyak tunduk dan patuh dengan Al-Quran dan hadis yang sudah dipahami tadi. Tidak usah nyari dalil yang lain. Ini loh. Misalkan tadi dalil saya mau rasionalkan, karena sehingga ketika kajian-kajian masing-masing itu muncul, ulama-ulama ini tidak mau menginterpretasikan maksud Tuhan itu begini loh. Kalau ketika memang jelas-jelas begini ini yang paling jelas, dia tidak mau mikir-mikir lain, sehingga langsung akalnya tunduk. Sehingga muncullah tadi dalil makro siwak ba'da ziwal, karena juga sudah ada hadisnya ya soheh, ya ini ya bunyinya itu sudah. Kalau mau ngakal-ngakal ini pasti ada itu ide-ide itu, sehingga milihnya yang mana? Nah kita itu mengarahkan hadisnya ini sesat. Itu contoh ulama-ulama dulu saya gambarkan bukan beliau itu terhadap nas Quran dan hadis. Kalaupun tuh ada ide-ide baru, nah
Nggih, Pak. Memang seperti itu. Ya memang apa ya? Sehingga Istihad, nggih. rasional dalam irasional. Gitu tadi. Karena memang istihad itu kan digunakan kalau memang teks itu tidak menjelaskan, Pak. Istihad itu digunakan itu kan kalau Quran dan Sunnah sudah tidak menjelaskan, Pak. Kalau sudah menjelaskan ngapain harus istihad? Sudah ada. Karena itu ada kitab yang disebut dengan Mawatinul Istihad. Karyanya siapa itu, Pak? Saya lupa itu. Kecil biasanya. Ada, saya punya Pak di rumah, namanya Mawatinul Istihad. Jadi apa namanya, objek istihad itu apa saja. Jadi ada yang oh ini nggak boleh diistihati, sudah jelas. Oh ini yang boleh. Makanya ada yang disebut dengan Mawatinul Istihad. Mana yang boleh diistihati dan mana yang tidak boleh diistihati. Nah, setahu saya, pokoknya apapun yang memang itu tidak dijelaskan secara jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu boleh diistihad. Tetapi kalau yang sudah jelas, ngapain? Karena itu apa? Karena itu, kalau saya kemudian mengacu pendapatnya, Imam Abu Hanifah ini kan Ahlur Ra'i, Pak. Betul enggak? Ahlur Ra'i. Karena itu apa? Dia itu apa, Pak? Sangat selektif sekali di dalam penggunaan hak. Dia menggunakan hadis itu kalau betul-betul memang apa misalnya sudah jelas kuat itu apa, Pak? Itu digunakan. Kalau misalnya hadis-hadis itu masih kemudian masih meragukan, dia lebih cenderung menggunakan istiqsan malah. Kalau Abu Hanifah kan istiqsan, Pak. Kalau bias Syafi'i kan. Makanya di sini adalah ada bias Syafi'i, ada bias Syafi'i. Saya kira mungkin itu, Pak ya. Gimana? Berkaitan dengan yang tadi Pak, ketika menurut Bapak kan sudah jelas ketentuan di dalam Al-Quran, tidak perlu lagi diistihati. Tapi Pak, dalam perkembangan pemikiran hukum Islam itu ada tokoh-tokoh itu ketika sudah ketentuannya seperti itu, tapi dia istihad lagi dengan pendekatan sejarah diturunkannya syariat hukum tersebut. Misalkan dalam hal kesaksian wanita, kata Ali Asgar Engineer itu mengatakan bahwa kalau sekarang itu kesaksian wanita dan laki-laki itu setara satu sama satu, karena berbicara tentang 1:2 dari segi sejarahnya itu perempuan pada masyarakat Arab dahulu memang tidak berbaur dengan kehidupan sosial dan juga dikhawatirkan lupa atau tidak dan juga dikatakan bahwa ketika berbicara kesaksian 1:2 itu hanya dalam masalah utang piutang. Ya tidak masalah. Tidak masalah ya. Jadi gini loh Mas. Apa yang saya katakan tadi itu kan dalam kondisi yang normal loh. Dalam kondisi normal, apa yang sudah jelas di dalam Al-Quran itu nggak perlu. Kasus Umar itu kan dalam kondisi tidak normal. Normal loh ya. Nah sekarang kemudian kita tarik pada era kekinian. Ketika misalnya perempuan ya diposisikan sama seperti yang dahulu, kira-kira itu bagaimana? Nah karena itu apa memunculkan berbagai pendapat termasuk yang disampaikan Al-Azhar tadi kan, itu kan apa sebetulnya itu tidak keluar dari mainstream utama, hanya saja itu apa Mas, pengembangan hukum. Tetapi saya yakin itu tidak keluar dari mainstream utamanya itu tadi. Tapi apa, sekedar itu kemudian mencoba mengembangkan ya, memperluas cakupan hukum yang ada di era sekarang. Karena apa? Karena faktanya misalnya sekarang ini kan banyak perempuan yang pintar, Pak. Loh, itu harus diakui loh, presiden itu perempuan, Mas. Presiden itu perempuan. Lah, makanya di sini bahwa yang terjadi adalah bagaimana kita mengkompromikan antara teks-teks nas yang memang sudah jelas dengan hal-hal yang masih menjadi suatu perdebatan. Karena itu apa, kemarin kan ada kritik kan dari Syekh Ramadan Al-Buti terhadap Najmuddin Atufi. Menurut Syekh Ramadan Al-Buti, Atufi itu salah di dalam memaknai, menginterpretasikan apa yang dilakukan oleh Umar.
Umar tidak menafikan Quran. Umar itu hanya apa? Ingin mengkompromikan ya, antara Al-Quran dengan hadis-hadis yang ada, di mana ada sebuah hadis yang juga menceritakan tentang keadaan apa tadi, pacek itu tadi. Nah ini kan saya kira kan menjadi hal-hal yang apa namanya, yang penting untuk kita lakukan kan, termasuk masalah saksi-saksi itu tadi, gitu kan. Jangan-jangan misalnya ada kasus-kasus tertentu dulu itu ternyata juga ada kasus-kasus yang dilakukan oleh seorang perempuan, termasuk saksi-saksi itu tadi. Hanya saja kan kadang-kadang kita tidak tahu mas data-datanya itu kan. Nah karena itu apa? Perlu dikritisi juga alasan mengapa kemudian perempuan itu harus sama dengan laki-laki dari sisi persaksian. Itu kan? Bahwa dulu 2 perempuan sama dengan 1 laki-laki kan? Gitu kan? Kenapa harus 2? Kan saya kira waktu itu ilatnya kan mesti ada kan mas. Makanya al-hukmu yaduru ma'a ilati wujudan wa. Lah ketika ilat itu berubah, mohon maaf loh ya. Dulu kenapa wanita itu saksinya 2? Alasannya apa? Saya kira bisa dilacak itu. Kenapa kok 2? Yang satu dianggap untuk mengingatkan, yang misalnya satu ini Pak, yang satu ini dianggap untuk mengingatkan yang satu ini. Kalau Zaman dulu. itu dulu kan? Nah, misalnya lah, kalau sekarang misalnya apa? Situasi dan kondisinya berubah bagaimana? Bukan berarti kemudian kita menafikan kok enggak. Tetapi apa? Ilat yang berlaku pada waktu itu apa? Kenapa harus 2 perempuannya kok tidak 1 gitu loh. Dan nanti kalau sudah ketemu ilatnya kan nanti jelas. Lah ilatnya sekarang apa? Kan gitu kan? Tinggal gitu mas. Tapi Pak, kalau misalnya kan masalah sekarang yang muncul itu tentang rokok itu Pak, kan itu dulu nggak ada Pak ya. Iya. Tapi sekarang ketetapan hukum itu kan ada yang bilang haram, ada yang bilang enggak. Karena apa? Sudut pandang yang dilihat berbeda. Kalau secara ilat ini yang Ya kan? kita gimana? Ilatnya kan juga belum jelas juga kan. Rokok itu apa sebenarnya itu? Cuman ada alfa. Dia tahu. Kalau dikatakan misalnya, mohon maaf loh ya, rokok itu katakanlah mengandung penyakit. Loh yang makan biasa sih bisa mengandung penyakit. Nah disinilah maka kemudian terjadi perdebatan di kalangan para ulama. Loh soal rokok itu saja sudah sampai hari ini, saya yakin sampai kiamat itu tetap berbeda, tidak bisa satu mufakat, satu suara, itu tidak bisa. Karena memang ini persoalan furu'iyah. Lah persoalan furu'iyah ngapain kita harus diperdebatkan? Ya wes, karena masing-masing punya dasar. Karena masing-masing punya alasan. Sing NU mesti gak gelem. Mesti gak gelem. Dukung rokok tanya ke saya. Ora iso. Ya. Yang NU pasti nanti menentang. Ini banyak rokok Pak. Muhammadiyah menentang banyak. Mana Pak Muhammadiyah Pak? Muhammadiyah banyak menentang. Lah ini enggak apa-apa, artinya apa? Itulah menurut saya bagian dari khazanah apa namanya? Khazanah hukum Islam yang ada di negeri kita. Minum sedikit haram, minum banyak haram, banyakinya sekali. Sama-sama neraka. Tidak ngerokok mati ya maka ngerokoknya sampai mati. Loh itu loh Pak, betul. Tidak ngerokok ya mati, ngerokok ya mati. Rokok ngerokoklah sampai mati. Kenapa? Itu kan mengkritisi alasan dokter toh bahwa rokok itu bisa membuat kematian. Dibantah juga kan? Loh, yang tidak ngerokok juga mati Pak. Itu kan? Iya kan? Ngerokok mati, tidak ngerokok juga mati, maka ngerokoklah sampai mati. Saya sih kadang-kadang ketawa itu kalau ini. Nah, ini. Yang jelas itu persoalan furu'iyah Pak. Kalau persoalan furu'iyah enggak perlu diambil hati. Ya wes ngono-ngono ya wes. Wah, yang penting apa? Tidak sampai kemudian menimbulkan perpecahan umat. Itu kan hanya sekedar pendapat itu enggak apa-apa toh Pak. Ya kan? Ya siapa yang itu kan hanya persoalan siapa sih yang pandai mengambil momen itu aja kan?
Yang pandai mengatur momen ya yang beruntung itu aja kan? Kan gitu. Itu aja kok. Oh iya Bu ya, saya terlanjutkan Pak, masih satu ini. Waduh, hijau nih. Antara ilat dan sebab. Ini baru sini lah, burung kita. Masih banyak Pak. Burung apa? Masalahnya ya. Oh ya Allah. Jam berapa Pak? Aku kesel ya Pak. Ini ada masuk Loh. Jam 2 Pak. Iya, Pak. makan dulu, istirahat dulu. Udah Pak. Sudah selesai aja ya. Selesai aja, Pak. Sudah paham Iya, ya? Pak. Iya, Pak, ya, Pak. Udah paham toh? Udah. Kalau Pak Mandi sudah makan kita belum. Iya. Saya juga belum makan loh. Dia udah makan. Pak, ini tolong dipahami sendiri nggak apa-apa ya? Iya, Pak. Selesai aja ya. Ada ahlinya nih, Pak. Bacakan. Enggak, ini loh Pak ini ya. Jadi sebab ilat ini ya. Terus ini sebetulnya mau saya jelaskan Pak biar sebetulnya tapi waktu ini kan anu Pak habis. Minggu depan aja, Pak. Lah minggu depan sudah ganti tema. Sudah ya, ini ada masalah pakai Gojali, Nyangkut-nyangkut. Kopi, kemudian Sapivi, ada perbedaannya semua di situ. Dibaca sendiri Pak ya. Ya Pak ya. Bahan pertanyaan aja, Pak. Udah ngobrol lah ini sampai jawab ini. Aduh nggak selesai. Ya saya kira mungkin itu Pak ya. Sebelum ditutup. Belum tutup ya. Kita bersama. Iya. Tadi dibahas tuh dari ada cerita masalah yang namanya amanah itu wajib disampaikan. Nah, saya dapat amanah juga. Nah, berhubungan tadi ada bilang minggu depan dikumpul untuk tugas revisi dengan book review dan juga mungkin beberapa teman yang sudah bebas dari tugas-tugas oke nggak jadi masalah. Cuma beberapa teman juga minggu depan ada book review juga dari dosen lain dan juga ada makalah dari dosen lain, bahkan Halim bingung juga, dia harus masih nanti malam kembali lagi untuk wisuda. Kemarin baru yudisium kedua. Nah, jadi ada yang minta pertimbangan jangan 1 minggu untuk ditambah. Tanggal Biar berapa? bagus. Jarang Pak. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Ini tanggal 3 ya. Jadwal ruasnya. 3 Jadwal ruas aja kali Pak, Bapak. kita berarti selesaikan tanggal 10. Sudah saya kasih waktu 1 minggu lah, tanggal 17 dikumpulkan. Karena apa Pak? Karena tanggal 20 saya mau pulang. 17 ya. Saya kepinginnya itu sebelum saya pulang semuanya udah clear. Sudah saya serahkan ke nanti kumpulkan di ketua kelasnya saja biar dikasihkan ke saya. Terus saya langsung koreksi nanti terus saya berikan nilai. Saya harapkan tulis yang pokoknya yang paling mentok lah kemampuannya itu biar nanti hasilnya tetap bagus. Ya itu Pak ya. Kalau itu bagus kan ya untungnya buat sampean sendiri bukan untuk saya kok. Ya. Itu ya Pak ya, saya kira itu ya. Jadi tanggal 17 masih ada waktu kira-kira 2 minggu lah ya, cukup lah itu 2 minggu ya. 2 minggu dan apa bukunya saya tunggu Mas ya. Iya Bang. Nanti secepatnya lah. Karena kalau misalnya Senin kan bisa diantar tuh Pak ya. Tadi itu katanya udah diantar, Pak, cuman nggak nemu tempatnya. Terus kan biasanya perjanjian kan, terus gimana? Iya, Biasanya. tadi kan balik, saya mau ngambil, kata saya cuman katanya hari Minggu nggak boleh, katanya nggak ada, nggak bisa. Jadi besok disuruh. Ya udah kata saya minta diantar ke alamat, ini saya kasih alamat tetap yang kemarin. Kalau saya nggak bisa ngambil kalau Nggak apa-apa, nggak apa-apa. pulang. Sudah bisa paling dah. Dikasih apa Mas? Dikasih apa tuh? Rute aja. Ini loh jalan ini menuju ke sini. Sudah, Nah, Pak. sudah. Biasanya kan nelpon Pak harusnya. Iya. Tolong, Kayaknya Kak. udah dari tanyakan. Tolong Kalau ditelepon, nggak ada. telepon aja. Iya, Besok lagi ngambil. terus menyalahkan kurirnya Pak. Besok Nggak tahu kurirnya ya. Mestinya kan nelpon Pak atau SMS di mana. Biasa di telepon. Oke Pak ya mohon maaf saya belum sempat menerangkan yang ini Pak karena memang ternyata sudah jam masa saya kira baru jam 1 gitu loh. Berarti kemasannya menang. Kalau sampai Ya mohon maaf loh saya ini belum bisa menerangkan ini ya
tolonglah dibantu. Memang berbeda ya antara ketiganya ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah sampai. Saya itu tadi malam pulang dari Sangatta jam berapa? Sampai sini jam 11. Jam 12 jam 1 baru bisa tidur. Setengah 4 sudah bangun lagi. Habis sholat subuh tidur sebentar. Bangun-bangun sudah jam 7. Langsung segera ke sini. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa aja yang kopi ini? Oh ya. Semuanya Pak, semuanya. Semua Pak, saya Pak. Saya mau Saya Pak. belas berapa Kak? Semuanya Saya apa itu? Sudah. Udah sakti. padahal udah kasih Sudah punya ilmu sakti. Udah di luar kepala. Oke Pak, segera makalah saya itu di kopi berkini saya. Kenapa saya masih gunakan? Oh, ini Pak. Komprenya. Ini kan masih banyak anunya nih. Ya. Apa tugasnya? anak kopi kan ada. Reservasi Bapak kan harus jual kompreng. Enggak Ini buat kami aja, Ada. referensi aja. Ada referensi aja. Ada bahan mantap. Kenapa? Tak kirain muntah. Baca-baca. Aki. Pak, Mau sini nih. Daripada kalau dimakannya. Ini apa ini? Pak Madinan. Kalau selanya lah. Itu bapaknya. Ini 32.000 aja. makan lagi kan? Berapa Pak? 32.000 aja. 30.000 sekarang apa itu? 32. Wah, saya tadi masih mau bertanya sebenarnya. Banyak betul bertanya. Iya. Itu kan kata beliau safar mau tamat. Iya. Tapi loh, Mana bumbunya itu? temukan Terakhir tadi Itu satu. ini lagi. saya temukan tadi loh. Sebenarnya dalam anu itu juga bukan safar, masyakoh. Tapi karena masyakoh itu tidak terukur, maka dijadikan mabin natur masyakoh. Itu jadi ilatnya pasar. Nah, itu saya mau tanyakan tadi itu. Jadi beda. Saya pengen bertanya tadi. Lambat panggil potong aja tadi Pak Tadi ditaruh di panggung. Ini sudah kode-kode. Masalahnya Pak, 2 jam di sini masak. Udah mulai kasran. Di sini 2 jam ya udah masak. Manfaatnya sini. Siapa yang pertama kali? Lebih jauh daripada ke Sangatta lagi, duduk di sini. Selesai sudah. Di depan rame lagi maju loh. Iya. Doakan lah ya. Bukan dua semuanya dosen itu. Saya pernah masuk kan. Jadi iya, ini semuanya belum ini. Baru kemarin habis. Itu kan. Tahu Numpang doang. Pak Saleh. Aduh. Depan. Jadi jangan menggunakan kata-kata orang lain di kata orang lain. Itu yang berbeda. Saya sudah punya Kerja-kerjain ya. akhirnya nggak saja ngerjain gitu ya. Lihat aja Pak Jan Pak. Pak Jan mau takdir KFC. Iya. Iya kan? Oh, sama 4. Iya, sampai cari makan. Minum, Bu, minum. Pesan kan? Kalau lapar udah sudah jalan. Ya, apa sudah mau jadi potong. Di sini aja nih ada angsuran ini, angsuran berapa? Saya berarti angsurannya 37 ada Pak. 17.000. 17. Ini aja bukan. Ini banyak di sini angsuran. Nama Itu Pak siapa yang jalan? Kerja Pak Amir tadi. Di SMS itu. Pak, kamu pulang kan? siapa yang keluar? Ya. Pajar kah keluar? Saya yang
Kan sanggup lagi ya tadi Pak. Kalau kemarin baru asli lain perut, lain pikiran. Sampingnya nyambung. tambah pamit Hampir 11. Anak apa makan ya? Aduh. Dia informasi. Ini semuanya kok Pak? Hah? Semuanya kok? Iya, cukup Ya, Pak. sih cukup. Kurang kan? Ada. Itu beli berapa? Ini Mama satunya lagi. Saya Ya, beli berapa? Oh, boleh 11 dan pamit. Iya. Cukup anak ada makan ya? Nah, Kalau tadi kan sendiri Pak Oji. Nah, nanti ya kalau jalan masuk apa? Bisa makan dan Beli yang 12 aja. sendiri aja. mencium bau makanan daripada nggak kemakan ya ini mau Paling aja yang makan. habis jangan mau makan tisu nih saking lapar tadi makan banyak tadi ada Jangan lihat. nyaman dah Jangan sih. ya lo bisa muncul nyaman lo Lagi ke depan. Tahu enggak? Kritik terus datang-datang. Itu Pak Oji, bulan masih satu belum buka Pak Oji. Apa itu? Dari Oh, jangan bulan. Oh, lauknya sama kan kan? Lauknya sama kan kan? Lauknya Pak Oji lauknya ayam. Ayam kan sama ada. Selain ayam apa? Oh, satunya. Ayam sama ikan. Ikan ada. Ikan Robi berarti Pak Amadi kan. kenapa ya anu patin Ikan pasir. ikan ayam nggak ikan patin Empat berarti ya ikan Pak. patin Empat. Patin. Ada. Ada belum? Nanti ada daging. Ikan 4, pamekasan belum? Lima. 5. Alhamdulillah. ayam Kirain tadi pokoknya aku takut. 6. Ikan 6. Jadi sisanya ayam lah. Oh, belum ayam siapa yang makan tisu habisnya yang makanya Udah lah di situ. tahu ya lapar pula tapi jangan bang tisu tuh dimakan habis tisu kalau makan nih kok Mau aja ada. tuh nah ada tuh siapa kali itu? mana Mana? tuh Mama suka lagi nanya. bekas kan yang di tangan tuh oh makasih loh Pak Oji sudah jual Pak jual sudah belum tadi tidur Sama. Kita nih salatnya mahal kayak Pak. Jadi kalau sholat qasar itu masalahnya di masyarakat kita Bukan tuh masyarakatnya Pak, tapi Madinah ada potensi. ya Mungkin kalau Bapak tadi kan enggak, bukan masyarakatnya tapi safarnya. jaraknya Caranya. Terus kalau Tapi kalau dalam itu masyarakatnya tapi enggak bukan apa potensi masyarakat itu menjadikan sebagai anunya. nah umpamanya kita ini Alatnya, berdiskusi sebagai di sini lah. hukumnya. Diskusi di sini lah makan rumah sudah kita sapar. Diskusi sini duduk 2 jam sampai lewat jam 4 apa masak Nah, itu tadi sampai iya Murid- masak oh ini murid- kelamaan Apa itu? apa? kita dari rumah ya sapar niat sekolah ternyata di dalam ruangan gitu dosennya asik apa diskusi murid sampai loyo duduk 2 jam lebih lewat zuhur masak oh jam apa tuh masak kelak Lain. Safar tuh apa gerang? Safar tuh perjalanan, melakukan sebuah perjalanan. iya kalau ukurannya Perjalanan bahasa Indonesia perjalanan, safar dalam bahasa Arab itu apa? Nah itu. kalau ukurannya itu Makanya sabar jangan. kalau ukurannya lain Safarnya Arab sama safar perjalanan Indonesia beda. 10 kilo kalau itu dari vaksinnya bang nah kan karena mikir jarak ini yang penting kan Ibu tabung. perjalanan kayak Pak Madi tadi jadinya pasar pagi niat Saya berjalan dalam keadaan lapar ke sana. Apa itu? duduk berjam-jam di sini sampai murid Nggak masalah, panas nggak ada safar ngarangnya itu. Oh, atasnya nanti ditaruh kayak gitu. Warna apa ini? Ini betul. oh sudah 9 bulan bulan kalau bubuhan mutajilah itu sapar sudah sudah kasar anu bang malah kesulitan malah
kesulitan. Jangan panas banget. Murid panas duduk. Saking lamanya sudah anak sudah besar. Iya, revisi kayaknya. Kayaknya dia ada punya pulau. Halo. Iya, ada di mana ini? Halo. Sudah di mana? Oh. Oh. Ya sudah, lanjutkan aja masih ada kampus. Yang anak berapa? Ya, masih ini. Sejam berapa? Satu jam lagi. Ya, lagi istirahat. Tek 20 kilo. Dan sebelum 40 aja. Sholat ya. 40 jadi 60. Ya, di situ aja dulu ya. Iya. videonya disuruh lama baru Ambil. Emang sekarang lagi lu? Kamu harus banget. Oh, jadi 3 bulan dulu. Iya kan? 3 bulan. Dulu Cuman pas hamil mau gemuk-gemuk baik kan. Waktu bujang aku 40. Iya memang sampai hamil itu 3 bulan aja. Habis hamil itu Tapi nanti harus ada gemuk sendiri kok. iya masalahnya itu jadi datang ke ibu Endah Dian itu hamil ya ada kelangsingan gitu ya. dan masih banyak kecil Tiga berapaan lah. Tapi 3 bulan Kayak Anda itu, Anda berapa? 38. enggak ada sampai. besar lagi ini dari anak ini sana 38 Iya, nggak sampai 35 kah? Sampai 38 ya. kali 35 Stomat aja membaratakan anak itu stomat aja. cuma tadi main ada itu lebih intens itu perbicaraan Sebenarnya kalau saya itu kalau saya sih mending nggak terlalu banyak konsul ke dokter deh. Karena itu aku terlalu sugesti iya. Saya Yang alami aja. Gitu, nah. Saya lama kan udah hamil kan 8 tahun sudah anak saya tuh. Ya terus periksa tuh dokter Asia tuh Aisyah Aisyah. berarti lama anak Jadi USG dalamnya ditulisnya ada kista itu. aduh Nah, jadi saya tuh sekali tuh dia periksa dikasih obat yang saya minum soalnya ketika minum terpikirkan gitu kan terpikirkan. Kenapa bisa hamil? Akhirnya saya biarkan aja. Kalau dia sudah biarkan aja. Alhamdulillah dia fisik. baru sebulan setelah Ini lagi dia makan di kampus. langsung ke dokter Aisyah itu Ya, ya makan. mendengar sudah hamil karena langsung ya kan memang waktu periksaan itu Kebanyakan periksa dulu. waktu awal tes apa tuh Tes itu. tes pack itu ya tes pack itu garisnya kan 2 tapi saat ini tuh kamu Kadang kayak gini kalau kabur itu bisa jadi memang kadang bisa jadi gitu. Dia
perjalanan tuh dari Indonesia itu kita dipelajari juga masalah Enggak, itu kan sebenarnya jadinya kayak gitu kan karena ini yang dokter itu kan lebih mahal lagi daripada yang iya. jadi Istilahnya mereka minta hak itu kan istilahnya balik modal. minta hak supaya yang bagian itu memang porsinya dia gitu. Nah padahal yang bidan juga nggak perlu pelajari gitu kan. Dan kalau bidan bisa beli alatnya kenapa enggak? Iya dong. Ilmunya punya, beli alatnya bisa, kenapa enggak? Karena dilarang aja kan. Kemarin tuh beli radiasi juga kan main ini sih, lupa kan terakhirnya. Habisnya itu, ada kan teman-teman pengen cari itu kan diingatin gitu dapat belum? Soalnya nggak pasti kan tanggalnya, dapatnya itu nggak pasti jadinya. Enggak, kepikiran terus kalau dihitung-hitung gitu. Jadi udah jalanin aja, biarin aja. Makanya kemarin aku kuliah itu juga pengen anu lah. Berarti dia nama baru ke biasa kalau kontrol ke Borade juga masih baik juga. Baik sana benar lagi. Ke dokter tuh enggak. Itu kan Asia itu ada tuh memang. Coba bisa situ. Nyoba juga sih sekali itu. Dan dia waktu itu di mana aja kan? Gang depannya Bidang TV itu. Oh bidang ini. Depan seberangnya kan ada gang Dewi Sri itu kan belakang gedung. Lupa gua di situ. Itu bawa anu tuh bawa apa namanya? Bawa Nah itu berarti aplikasinya nggak diinstal lagi ya, langsung aja buka. install juga mudah bu. Ya, nggak berarti kan kadang kalau diinstal ke laptop bisa. Kan pas ke laptop berarti install lagi kan pakai itu kan. Iya. Programnya Langsung kan sudah. enggak maksudnya laptop tinggi gitu kan. Enggak tinggi ya, enggak berat ya Apanya? aplikasinya tuh. Enggak. Enggak. Soalnya di laptop itu udah banyak soalnya. Laptop siapaan kelas. Materi-materi ngajar tuh. Beli lagi nih, Ini ngajar apa bu? Sekarang? beli grafik. Berarti nggak ada lagi sudah kita lah. Nggak ada lagi kita nih bu. Pulang kita nih. Paling nggak boleh biasanya pulang cepat coba ada. Oh, Bu. Biasanya pulang cepat. Karena itu di rumah Makanya kan Jam berapa bu anu? Jam berapa tuh lah? makanya di sini. jam 1 Pak. Malam. Oh ada pusat malam tuh. Kagak, pesawatnya benar pagi ya. Ke Balikpapan. Sudah jam berdua di semua. Malamnya malam tuh. Anak malam tuh. Apa Bu? Apa sih? Di Tenggarong kan tuh kayak gitu Bu. Iya, kalau namanya jam pagi jam segitu sih. Tanggal berapa tiketnya? Garuda tapi. Garuda. Oh murah tuh. Mahal Pak. Garuda kan 12, 15, 18. Kalau Palangka Jakarta malah 700-an aja Garuda. Oh iya kan? Lion Oh iya 400. dekat kalau nggak kan tengah. Tapi nggak ada terus ya? Garuda Air ada ya. Oh iya kan? Nanti itu satu. Satu-satunya. Dan keamanan sih. Ada juga penumpang ya, juga boleh ya? Banyak aja. Masa? Iya. Padahal lewat Banjar lebih murah Bu. Kemarin kesini lewat Banjar Bu. Menghemat. Maksudnya? Lewat Banjar masih Banjar dulu itu naik Balikpapan pesawat itu. 340. Oh, ke Banjar dulu naik mobil. Nanti ke Palangka. Kalau Cuma Banjar capek itu Bu. iya sih jauh. Kalau ke Sudah dari sini ke Balikpapan. berapa jam dari Bangkok ke Banjar? 4. Padahal pengen nonton Apa Bu? di Banjar itu ulang lagi disiram. Jadi ulang tuh Bu. Enggak, kemarin sertifikasinya di situ. Oh, sudah dapat Bu. Sudah, cuman ininya. Itu PNS
makanya nggak mau Kenapa kurang lainan ya pula. apa enggak, soalnya bukan pengen cari itu sih, tahunya pengen cari ilmunya Iya. itu mah, jadi nggak minat anunya itu, materinya nggak minat, jadi pengen lanjutin aja. Terus juga kalau dipikir-pikir kan ngajarnya geografi, nggak linear juga sih kalau mas kuliah di sini. Pendidikannya pendidikan Yahudi ke agamaan sih kan, pak nggak linear juga masih, jadi alang-alang juga masih. Masalahnya yang itu orientasi, nah kalau di tengah kalau guru itu di bidangnya langsung geografi juga, jadi bisa Ya, itu apa itu? terus sih cari. Soalnya ada. Belum dimatiin dari beda. Makanya belum dimatikan. Berarti yang cerita kami dengan Oh iya.